Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas para catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Wang Hao melawan Susanto Megaranto. Permainan ini terjadi pada 22 September 2017. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Wang Hao sebagai putih dan Megaranto memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C6, lalu D4 dan D5. Sebuah pembukaan Karuken defense. Dilanjut E5 dan gajah ke F5. Dibalas kuda C3 dan pion ke E6. Lalu gajah ke E2, persiapan rokade pendek. Megaranto kuda E7. Dan sudah jelas Wang Hao rokade pendek. Permainan dilanjutkan dengan pion H6 mengontrol petak penting di G5, dan jika mau dia bisa memajukan pion G5 untuk bermain agresif karena dia juga belum rokade pendek ya. Oke, pengembangan perwira dengan kuda D2. Megaranto juga masih menyusun para perwiranya dengan kuda ke D7. Lanjut kuda ke B3. Antisipasi jika pion C5 dimainkan. Gajah mundur ke H7, memberi petak untuk kuda ke F5 untuk mengatur serangan. Lanjut lagi pion C3, membuat struktur pion lebih solid, lalu menteri ke C7, dan benteng ke E1. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Megaranto memilih bermain agresif dengan pion G5. Wang Hao mengantisipasi pion maju dengan pion H3. Gerakan pion H3 ini juga memberi peta kuda untuk membantu pertahanan jika memungkinkan. Dan ya, rencana tadi dilanjutkan dengan kuda ke F5. Kuda ini membuat peranan penting untuk menyerang ya. Dibalas gajah ke D2, mungkin dia ingin membawa bentengnya ke C1 dan memajukan pion C4. Oke, Megaranto gajah naik ke E7. Dan ya, benteng ke C1. Lanjut Megaranto rokade pendek. Dibalas dengan pion ke A5. Sama seperti pion G5 ya, dia bertujuan mengontrol dan membongkar pertahanan raja. Tapi jika kita perhatikan posisi hitam atau Megaranto, timbul pertanyaannya adalah, apa ini masih belum terlambat? Baik, Megaranto membawa benteng D-nya ke G8. Wang Hao membalas dengan pion G4, menyerang kuda. Dan di sini Megaranto mulai ngepet untuk menyerang ya. Dia memilih memajukan pion ke H5 dan mengorbankan kudanya. Karena tidak terlalu buruk bagi Wang Hao, jadi dia menerima pengorbanan dan memakan kuda kali F5. Nah, sebetulnya apa sih yang dicari dari pengorbanan kuda ini? Menurut saya dia ingin memanfaatkan kedua benteng yang berada di file G dan H yang langsung mengarah ke raja. Karena setelah pion memakan kuda, benteng G menjadi sangat bebas kan? Dan ini lebih leluasa untuk menyerang raja. Jika kita lihat kembali, masih ada pion H dan F yang mungkin bisa buat untuk membuka file G ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, Megaranto memajukan pionnya ke G4, menyerang kuda, serta menyerang juga pion H3 dengan ancaman discover skak. Dan yang perlu diketahui ya, memakan dengan pion H sangat berbahaya. Setelah dimakan kembali dengan pion H juga, dia membuka file H untuk benteng. Tapi apapun pilihan putih, ini tetap pilihan yang sulit. Di sini Wang Hao memundurkan kudanya ke H2, dan di sini Megaranto tidak memakan pion H3 skak, tapi lebih memilih memakan pion F5 dengan gajah terlebih dahulu. Wang Hao membalasnya dengan gajah F4, dan masih saja Megaranto belum memakan pion. Sekarang dia membawa gajahnya ke H4. Guys, jika rencana ini berhasil, ini akan menjadi serangan yang cukup mengerikan dari Megaranto ya. Karena semua perwira akan menyerang sayap raja, dan putih memiliki pion yang tidak cukup bagus. Sekarang Wang Hao memakan pion kali G4. Megaranto masih belum puas. Dia tidak memakan pion, tapi memainkan kuda ke F6. Dan perlu diketahui, di sini jika pion memakan kuda, maka menteri juga kali gajah. Jadi ini bukan pengorbanan ya. Dan yang perlu diketahui juga, pion sedang terpaku benteng. Ya, mengetahui banyaknya perwira hitam yang menyerang putih, Wang Hao memundurkan kudanya ke D2, berniat membantu pertahanan.
Baru Megaranto makan pion G4 dengan kuda, sekaligus ancaman discover skak, kuda kali F2 skak ster. Ya, ancaman ini sangat berbahaya. Wang Hao menukar kudanya dan memakan kuda. Setelah dimakan kembali dengan gajah, Megaranto masih mengancam ancaman discover skak dengan gajah kali gajah skak ster. Jadi oleh karena itu Wang Hao membawa rajanya ke H1. Menteri masih belum terlalu aktif membantu penyerangan. Megaranto membawa menterinya ke E7 dengan ancaman gajah kali F2 mengancam benteng, dilanjut menteri ke H4 skak. Dan jujur saja, posisi ini sangat membingungkan untuk putih. Apalagi kalian juga bisa bayangin kan, ini di turnamen besar antar negara, dan Wang Hao adalah salah satu andalan terbaik dari Cina. Ya mungkin gerakan terbaik adalah gajah memakan gajah, dan setelah dimakan kembali dengan pion, raja bisa ke G2 untuk menyelamatkan diri, ya misalnya berganti ke sayap menteri. Sayangnya di sini Wang Hao malah memainkan kuda ke F3, menjaga peta H4 untuk menteri, tapi mengorbankan pion F2-nya. Oke, jika saya pribadi, saya bisa memakluminya karena dia juga ditekan oleh waktu. Dan jelas, Megaranto tetap memakan pion F2 dengan gajah sekaligus mengancam benteng. Ya, satu lagi pion penjaga raja sudah hilang. Setelah benteng ke F1, menyelamatkan diri sekaligus menyerang balik gajah. Saya ini cuma menebak-nebak ya. Menurut saya, di sini Wang Hao miskalkulasi. Karena terlihat gajah hanya memiliki satu petak aman kan, yaitu ke H4. Dan sayangnya Susanto Megaranto kembali mengorbankan perwiranya. Dia memainkan gajah ke E3, mengorbankan gajahnya. Baik, coba kita analisis. Jika gajah menerima pengorbanan, maka gajah kali kuda skak. Jika raja 2, maka menteri 4 skak mat. Atau mau makan dengan gajah ataupun benteng juga sama. Menteri 4 skak, benteng H3, dan menteri kali benteng skak mat. Jadi di sini Wang Hao memilih gajah ke H2. Oke, benteng C1 terancam gajah. Megaranto gajah ke H3. Kali ini bukan hanya mengancam benteng ya, tapi yang lebih penting ancaman skak mat, gajah ke G2. Kuda mundur ke E1, menjaga peta G2, dan memasrahkan bentengnya untuk dimakan. Dan Megaranto masih belum berhenti. Masih ditambah lagi menteri ke G2. Sama, tujuannya menteri G2 skak, kuda kali menteri, dan gajah kali kuda skak mat. Wang Hao juga menambah penjagaan dengan gajah F3, baru gajah kali benteng, karena sudah gratis ya. Lihat, posisi Raja Putih sangat buruk. Rencana hitam salah satunya bisa menteri H4 memaku gajah, dilanjut benteng ke G1 skak mat. Wang Hao masih mencoba melepas tekanan dengan benteng C2, dan setelah Megaranto gajah F4 mengancam gajah, di sini juga Wang Hao menyerah. Nah, daripada saya salah lagi ya, ternyata di chessbase ada dua versi nih. Yang pertama kayak gini udah menyerah. Yang kedua, ini masih dilanjut dengan benteng G2, gajah kali benteng, gajah kali gajah, dan di sini baru menyerah. Nah, kenapa ada dua versi? Saya pribadi pun kurang tahu juga. Tapi menurut pengalaman zaman dulu nih, waktu saya masih suka main turnamen, biasanya kalau kalah tuh suka males nyatet ya. Ya iyalah, udah kalah, pusing, suruh nyatet juga. Gila nggak tuh? Enggak sih. Kalau kita mau berpikir positif ya, mungkin Wang Hao kehabisan waktu. Jadi kalau waktu turnamen, setahu saya nih ya, terutama yang ada increment atau tambahan maksud saya, itu kalau waktu udah tinggal 5 menit, biasanya nggak nyatet juga nggak apa sih. Itu biasanya diumumin panitia di depan kok. Ya biasanya sih. Anjir, takut salah gue. Tentu saja permainan yang sangat menarik ini dimenangkan oleh Susanto Megaranto. Oke, di sini sudah sangat jelas Megaranto menang semuanya. Kita analisis di posisi ini aja ya. Jadi apabila permainan dilanjutkan, ini tinggal gajah makan gajah, menteri F3, gajah kali E5. Jika pion memakan gajah, maka menteri H4 skak, raja G1,
Menteri kali kuda skak, raja G2, benteng G4, Menteri F1, Menteri kali E5 skak, raja G1, benteng H8, Menteri F2, ya benteng kali gajah, Menteri kali benteng kali menteri, dan raja kali benteng. Udah menang kan tuh hitam? Ya masih banyak cara sih. Yang jelas tetap tidak ada kesempatan menang untuk putih. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Naruchas ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam buat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.